bersyukur pada hari ini kami memperingati Pentakosta yang terjadi 20 abad yang lampau di Yerusalem. Saat itu Roh Kudus dicurahkan kepada para pengikut Kristus 50 hari setelah Yesus Kristus bangkit dari kematian. Pada hari ini kami percaya Roh Kudus yang sama akan bekerja menghidupkan tubuh kami yang fana. Kami tahu oleh darah Kristus, roh kami yang mati sudah dihidupkan kembali, sudah dilahirkan kembali dan tidak akan pernah padam. Hidup kekal adalah kepastian yang tidak pernah bisa batal. Tetapi kami harus mengerjakan keselamatan kami. Kami harus berjuang melawan hukum dosa yang menguasai tubuh kami. Tapi kami percaya Roh Kudus yang dicurahkan, yang berdiam di dalam roh kami, punya kuasa untuk mengalahkan dosa yang ada dalam tubuh kami. Sehingga kami bisa mengalahkan segala hawa nafsu, keduniawian, kedagingan, keakuan. Dan hidup kami ada di jalan kemenangan memuliakan Tuhan. Di dalam ibadah Pentakosta hari ini, kami sungguh-sungguh membuka hati untuk merasakan karya Roh Kudus, untuk merasakan kuasa Roh Kudus. Lengkapi hamba-hambamu dengan otoritas dari surga, supaya yang engkau kehendaki benar-benar terjadi atas umatmu. Umatmu hari ini mengalami terobosan, mengalami perombakan radikal yang permanen, dan akan menjadi umat yang memuliakan Tuhan. Terima kasih, kami memulai ibadah ini untuk kemuliaan nama Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kami. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Bagaimana kabarnya pagi ini? Luar biasa ya, merasakan sukacita, amin. Siapa yang siap terima pencurahan Roh Kudus pada pagi hari ini? Lambaikan tangan kita tinggi, berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Mari kita mau siapkan hati, terlebih dahulu kita mau datang hadirat Tuhan dengan ucapan syukur yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Kasih-Mu, Tuhan Roh
kepada Tuhan. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Kami hidup Tuhan, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku. Ini kami Tuhan, sama-sama angkat tanganmu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kami buka hati kami Bapa. Berserah penuh. Engkau lihat kami Tuhan, saatnya Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Lebih sungguh lagi angkat suara-Mu, kata kepada Tuhan, kami buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Ini kami Tuhan, sama-sama kami buka hati kami. Kami berserah penuh Tuhan. Katakan, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi ya, kita mau sama-sama dengan satu hati kata kepada Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kami buka hati kami Tuhan. Ku buka hati. Kami siap saat ini. Ini kami Tuhan. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Katakan, di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, kami sama-sama menyembah-Mu. Kami buka hati kami Tuhan pada pagi hari ini. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Kami buka hati kami. Kami siap terima Roh-Mu Bapa. Kau penuhi kami. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, saat ini kami buka hati kami. Kami rindu Tuhan Kau menjamah kami
di hadapan-Mu. Apakah Engkau masih mengasihi aku? Amin. Apakah Engkau masih mengasihi aku? Amin. Anakku, aku menyertai-Mu, dan Engkau akan segera melihat apa yang Engkau harapkan menjadi kenyataan di dalam hidupmu. Aku mengasihi-Mu. Aku amat mengasihi-Mu. Amin. Engkau tidak pernah kubiarkan seorang diri. Amin. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus semuanya telah diucapkan. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Katakan, ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta pada. Terima janji Tuhan dan katakan, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana, bagimu Yesus di tata maha kudus. Katakan, ku memuji-Mu selalu, kami sembah. Cinta, saya undang semuanya, kita mau bagi berdiri bersama-sama ya Bapak Ibu. Angkat suaramu tinggi-tinggi dan katakan, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memuji-Mu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta. Siapa yang cinta Tuhan katakan, Hosana. Hosana. Kami ingin Tuhan, oh ku sembah Kau. Sungguh Yesus, ku cinta pada. Lebih sungguh lagi ya, sepakat dengan saya katakan, Hosana. Tuhan melihat tangan-tangan kami saat ini Tuhan. Di tata maha kudus, ku memuji-Mu selalu, ku sembah. Sungguh Yesus, sekali lagi ya, kita mau sama-sama katakan Hosana. Hosana. Ini kami Tuhan. Kami puji, ku sembah Kau Tuhan. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Sungguh Yesus, sama-sama, aku cinta padamu. Siapa umat kecintaan Tuhan katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Siapa yang siap terima pencurahan Roh Kudus saat ini, angkat tanganmu, berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan ya. Mari sama-sama persiapkan telingamu, dengarkan suara nafiri dari Tuhan, dan kita siap terima curahan api kemuliaan Tuhan. Amin. Katakan, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua. Apa Bapak Ibu? Oh, mengangkat
Persiapkan hatimu, katakan. Dengarkanlah suara nafsu semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafsu memanggil semua. Sama-sama bersatu, amin. Bersatu mengangkat tinggi, bersiap maju. Ayo umat pemenang, sama-sama gerakan dalam kuasa Roh. Maju, go! Api oh, penuhi kami bangkit. Katakan api kemuliaannya tercurah. Beritakan pada dunia. Ayo api kemuliaannya penuh. Bangkit Bapak Ibu. Api beritakan pada dunia. Sama-sama ya. Angkat tanganmu, katakan api tercurah. Kami siap Tuhan. Bangkit sama-sama. Api beritakan. Siapa? Oh, segala raja. Segala raja. Sekali lagi katakan, segala raja. Siapa yang saat ini terbakar oleh api kemuliaan Tuhan, angkat tangan tinggi. Berikan salam kanan kiri muka belakang dengan iman, katakan, ayo terima pencurahan Roh Kudus hari ini ya. Oh, kita sama-sama merasakan Roh Kudus tercurah, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan dong buat Tuhan Allah kita. Sama-sama katakan ya. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Apimu bakarku, jadi korban persembahan. Jamah bibir hati
berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Silakan untuk kembali. Haleluya. Bersukacita, amin. Pencurahan Roh Kudus terjadi, amin. Siapa yang percaya kita terima Roh Kudus saat ini menjamah hati kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan dong buat Tuhan Allah kita. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu, Roh-Mu sungguh memenuhi tempat ini. Engkau mengalir menjamah hati kami. Kami siap Tuhan, lebih lagi untuk terima berkat yang luar biasa, yaitu firman-Mu yang akan mengubahkan hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sama-sama katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Di mana? Di sama-sama kita mau siapkan hati kita dan katakan pada Tuhan, bagaikan tanah kering, oh yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan kuasa Roh Kudus mengalir. Mari kita semua bangkit berdiri. Izinkan Dia mengalir melalui hidupmu, menyatakan kuasa Roh-Mu. Sekali lagi katakan, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Amin. Di tempat ini mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku, pulihkanku, lama sinaralamu inaralalaya. Curahkan Roh-Mu Tuhan atas kami.
Kami siap untuk menerimanya. Kami siap menjadi saksi-Mu. Nyatakan dunamos itu. Kibaba ralama sikiara lama syam. Inara lama-lama ramasyik. Haleluya. 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 Kiara lama-lama. Inara lama syanara lama-lama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Curahkan roh-Mu atas kami. Kami siap untuk menerimanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah mengutus Parakletos itu bagi kami. Urapi setiap jemaat-Mu. Jadikan kami menjadi saksi-Mu. Oleh kuasa Roh-Mu yang dicurahkan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Semua yang percaya katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan saudara sekalian. Shalom. Saudaraku, di dalam sepanjang Alkitab kita menemukan orang-orang yang diurapi dan dipakai Tuhan luar biasa. Pada saat yang bersamaan kita juga tahu bahwa orang-orang yang dipakai Tuhan ini sebetulnya adalah orang-orang biasa. Ya, orang-orang yang mereka bukan orang yang hebat. Ya, mereka orang biasa. Tetapi Tuhan membuatnya menjadi luar biasa. Oleh karena Dia mengurapi dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Saya mau bacakan satu ayat sebelum masuk di dalam firman Tuhan ini. Di dalam Markus pasal 16 ayat 14 dan 15. Tuhan pakai orang-orang yang model seperti ini saudaraku. Ya, Markus 16 ayat 14 dan 15. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan Yesus apa? Mencela. Kenapa Yesus mencela? Karena Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Yesus sesudah kebangkitannya. Jadi saudaraku, yang Yesus hadapi adalah murid-murid atau orang-orang yang selama ini hidup bersama dengan Dia, menyaksikan mujizat di depan mata mereka, tinggal bersama dengan Yesus, tapi mereka tidak percaya. Sehingga Yesus mencela kedegilan hati mereka dan ketidakpercayaan mereka. Tiba-tiba ayat 15, Yesus berkata, lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lalu tanda-tanda heran mujizat menyertai orang percaya itu. Mereka mengusir setan demi nama Tuhan. Mereka berbahasa dengan bahasa yang baru. Mereka dipagut ular tidak mati. Mereka minum racun tidak akan mati. Itu tanda-tanda menyertai semuanya. Ya, saudaraku, kalau kita melihat ayat 15 sampai ayat yang selanjutnya, itu sepertinya ya orang-orang yang dipakai Tuhan yang begitu luar biasa. Mereka ada di dalam pengurapan, saudara. Mereka ada di dalam kuasa Tuhan. Tapi kalau satu ayat sebelumnya kita baca, ternyata mereka ini orang degil. Orang yang tidak percaya. Sampai Yesus mencela mereka. Saudaraku, antara ayat 14 sampai ayat 15 pasti terjadi sesuatu. Setuju? Amin. Kalau Tuhan baru saja mencela mereka, bahwa mereka orang tidak percaya, orang yang degil, lalu kemudian Yesus berkata, pergi ke seluruh dunia, jadi saksiku, dan engkau akan disertai dengan tanda-tanda heran mujizat, pasti. Karena ada perubahan terlebih dahulu yang Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Amin. Saudara, kalau baca ayat ini heran enggak? Tuhan bisa pakai orang yang degil. Tuhan bisa urapi orang yang tidak percaya. Kenapa? Karena Tuhan mengirim Roh Kudus. Karena Tuhan mengutus Roh Kudus untuk mengurapi orang percaya. Dari orang yang semula tidak bisa berbuat apa-apa, menjadi seseorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dari orang yang biasa-biasa melakukan pekerjaan yang
tidak biasa, tapi melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Karena ada Roh Kudus yang mengurapi, yang menyertai. Jadi saudaraku, setiap saudara dan saya membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Tanpa kuasa Roh Kudus, saudara dan saya tidak akan pernah bisa melakukan pekerjaan Tuhan di atas muka bumi ini. Ya. Kisah pasal pertama. Kisah Rasul pasal yang pertama. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Kisah Rasul pasal pertama ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Tetapi kamu akan menerima apa? Kuasa. Bahasa aslinya dunamis atau dunamos. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Saudara, ini adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Ya, 10 hari yang lalu kita merayakan kenaikan Yesus ke surga. Amin. Lalu 10 hari kemudian tepat hari ini, Yesus mencurahkan Roh Kudus untuk murid-muridnya di atas loteng Yerusalem. Dan itu yang dia mau kerjakan juga buat setiap kita pada hari ini. Saudara percaya? Amin. Saudara percaya? Amin. Masih kurang. Saudara percaya? Amin. Saudara percaya? Amin. Saudara percaya bahwa Roh Kudus memiliki kuasa untuk dicurahkan buat saudara? Amin. Amin. Saudara, ketika Roh Kudus dicurahkan buat kita, Roh Kudus akan diam secara permanen di dalam hidup kita. Kalau saudara perhatikan orang-orang yang dipakai Tuhan di perjanjian lama, saudara. Mereka orang-orang yang sepertinya hebat. Musa, Abraham, Daud, semuanya, saudara. Tapi Roh Kudus itu hanya hinggap pada mereka. Kalau mereka nggak dipakai Tuhan lagi, Roh Kudus tinggalkan mereka. Jadi Roh Kudus itu datang dan pergi di perjanjian lama. Kalau mereka mau dipakai Tuhan, baru Roh Kudus hinggap pada mereka. Tapi kalau mereka melakukan dosa, mereka nggak percaya kepada Tuhan, mereka membelakangi Tuhan lagi, maka Roh Kudus tinggalkan mereka. Tapi di perjanjian lama, saudaraku, Roh Kudus itu diam permanen dalam diri saudara dan saya. Tidak hinggap, tidak datang dan pergi. Itu sebabnya kenapa pencurahan Roh Kudus itu luar biasa penting buat anak-anak Tuhan. Buat orang Kristen. Karena kalau saudara tidak disertai dengan kuasanya yang menetap di dalam saudara, saudara bukan orang Kristen sejati. Amin. Saudara tidak bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun saudara berada. Ya. Saudara, ketika Yesus akan naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya dan orang banyak, kira-kira ada 500 orang. Saudara. Dia berkata, tunggu aku di Yerusalem karena aku akan mengutus Roh Kudus. Kalau Yohanes membaptis engkau dengan air, maka aku akan membaptis engkau dengan Roh Kudus. Jangan tinggalkan Yerusalem. Ya. Nah, ketika itu Yesus naik ke surga, lalu mereka semua menatap kepada Yesus, fokus kepada Yesus. Tapi sayang, 10 hari kemudian, di atas loteng Yerusalem. Ketika Roh Kudus dicurahkan, berapa orang yang menerimanya waktu itu? Berapa orang? 3.000 itu sesudahnya. Pada waktu di loteng Yerusalem, berapa orang? 120. Berapa orang yang menyaksikan Yesus naik ke surga? Lalu sebelumnya Yesus berkata, jangan keluar dari Yerusalem.
tinggal di kota ini, aku akan mencurahkan Roh Kudus. Ada berapa orang? 500. Pertanyaannya, kalau Yesus berpesan tentang pencurahan Roh Kudus kepada 500 orang, tapi yang menerimanya di loteng Yerusalem 120 orang, kemana yang 380 orang? Kemana? Mereka pergi ke mall jalan-jalan. Mereka lagi sibuk dengan urusan mereka sendiri. Mereka tidak lagi menatap kepada Yesus yang berpesan kepada mereka. Mereka tidak lagi melihat fokus kepada Yesus. Perhatikan saudara, kalau engkau mau menerima pencurahan Roh Kudus, hal pertama yang harus ada dalam hidupmu adalah apa fokus hidup saudara. Kepada siapa, kepada apa saudara menatap hidupmu. 120 orang. Lewat perjalanan 10 hari, mereka ngadepin masalah. Mereka merasa ditinggalkan oleh Yesus, kesepian, sendirian. Tapi mereka terus berfokus dan menatap kepada Yesus. Dan itu yang menyebabkan mereka lah yang menerima pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Tapi 380 orangnya yang semula menatap kepada Yesus pada saat Yesus naik ke surga. Setelah itu mereka menatap kepada hal yang lain. Orang Kristen, ketika engkau menghadapi sesuatu dalam hidupmu, jangan menatap kepada yang lain, tapi tataplah Yesus. Amin. Fokuslah kepada Yesus. Ketika Petrus berjalan di atas air, apa yang membuat mujizat ini, kuasa ini bisa menyertai Petrus begitu rupa? Karena Petrus menatap Yesus. Dia fokus kepada Yesus. Tapi Alkitab berkata, itu baru beberapa puluh detik atau beberapa menit. Tiba-tiba Petrus tenggelam. Kenapa dia yang dari berjalan di atas air bisa tenggelam? Karena dia mulai menatap kepada hal yang lain. Setuju? Ketika semula dia tatap Yesus, dia berjalan di atas air. Dia mengendalikan mujizat itu. Tapi ketika pandangannya beralih, tatapannya, fokusnya mulai kepada keadaan di sekitarnya. Dia mulai merasakan angin di kulit tangannya, di kulit pipinya, wajahnya, saudaraku. Dia mulai ngelihat ini di sekitarnya, gelombang, ombak, besar. Itu di depan matanya Petrus. Jadi mulailah ketakutan. Ketika Petrus berfokus kepada Yesus, imannya muncul. Imannya itu jadi kuat. Tapi ketika dia menatap kepada lingkungannya, sekitarnya, dia menatap kepada orang lain, dia menatap kepada keadaan dirinya, langsung saat itu dia nggak punya iman. Yang membuat Petrus tenggelam bukan hukum gravitasi bumi, bukan. Tapi yang membuat Petrus tenggelam adalah karena dia tidak lagi menatap kepada Yesus. Itu sebabnya, dalam perjalanan hidup kekristenan saudara dan saya, fokusmu haruslah Yesus. Tatap Yesus. 120 orang mereka terus berfokus dan menatap Yesus. Sampai tiba waktu Kairos itu, Tuhan mencurahkan Roh Kudusnya. Dan mereka semuanya menerima kuasa itu. Tapi 380 orang kehilangan kuasa Roh Kudus yang dijanjikan, itu mereka kehilangan di depan mata mereka. Kenapa? Karena fokusnya seperti Petrus, mereka tidak lagi menatap Yesus. Mereka menatap kepada orang lain. Banyak orang sudah yang ketika menghadapi sesuatu, yang dia tatap itu adalah orang hebat lain, yang dia berharap orang itu bisa menolong dia. Dia berharap kepada orang yang disebut orang bijak. Ada orang-orang saudara ketika menghadapi sesuatu, dia menatap kepada uangnya yang banyak yang dia miliki. Yang dia tatap kekayaannya, yang dia fokus kepandaiannya. Yang dia bertumpu itu adalah kekuatan yang dia miliki. Saya ketemu beberapa orang yang begitu bangganya punya akses kenalan ke jenderal-jenderal. Bintang 1, bintang 2, bintang 4, bintang 7.
Tapi mereka pada saat yang lain mereka juga berkata, mereka kecewa dengan orang-orang hebat yang jadi akses mereka ini. Jangan tatap dan fokus manusia, saudara akan kecewa. Tapi ketika engkau fokus menatap Yesus, engkau akan mendapat pertolongannya tepat pada waktunya. Orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang fokus kepada Tuhan, firman Tuhan berkata tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Beritahu kiri kanan saudara, Tuhanmu tidak pernah mengecewakanmu. Amin. Tapi kekayaanmu sering mengecewakanmu. Tapi manusia lain sering mengecewakanmu. Lingkungan dan keadaan di sekitarmu sering mengecewakanmu. 120 orang pandang Yesus. Dan itu yang membuat mereka percaya. Bahwa apa yang Yesus janjikan tentang Parakletos, tentang Roh Kudus itu, tentang kuasa itu betul-betul akan digenapi. Mereka percaya. Itu sebabnya 10 hari mereka menantikan dengan hati yang haus dan lapar. Kuasa itu. Orang Kristen hanya bisa mengalami pencurahan kuasa Roh Kudus. Kalau yang pertama, dia punya hati haus dan lapar. Dia betul-betul lapar akan kuasa Roh Kudus itu. Dan yang kedua, percaya. Begitu saudara enggak percaya 10% saja. Kuasa Roh Kudus bukan menjadi jatah hidup saudara. Karena itu hanya bisa diterima dengan percaya. Jadi saudaraku, kalau di dalam Alkitab kita menemukan orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Orang yang bukan siapa-siapa menjadi orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan dahsyat. Itu karena ada kuasa Roh Kudus yang menyertai. Kuasa Roh Kudus yang mengubah orang biasa ini menjadi orang yang luar biasa. Bukan karena dia yang hebat, tapi karena Roh Kudus yang memberikan kuasanya. Saya balik lagi kepada saudaraku, kepada ayat 8 tadi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Perhatikan kata kuasa. Kuasa ini diterjemahkan dari kata dunamos atau dunamis. Kata dunamos melahirkan 2 kata. Yang pertama adalah kata dinamit. Kata kedua saya akan bahas ibadah sore nanti. Biar datang lagi. Dinamit berbicara tentang kekuatan daya ledak. Kekuatan daya ledak. Anak rohani saya, orang biasa, bicaranya enggak fasih, tubuhnya kecil. Ya, pokoknya kalau orang Jawa berkata orang mercoyoni. Ya orang biasa ngomong juga enggak fasih, enggak lancar, ya. Enggak pandai menata kata-kata. Tapi ketika dia terima Yesus, dia haus menerima kuasa Roh Kudus. Supaya apa? Supaya bisa menjadi saksi Kristus. Dan dia terima dunamos itu. Menjadi kekuatan daya ledak dalam dirinya, menjadi kekuatan dinamit. Dan ketika dia terima kuasa Roh Kudus ini, saudara, hatinya haus untuk menjadi saksi Yesus. Dia memenangkan banyak orang. Satu kali, dia berkunjung ke satu keluarga. Di mana salah satu anggota keluarga itu sudah dia menangkan. Terima Yesus. Nah, dia mau melayani keluarga dari yang sudah percaya ini. Dan ini keluarga berasal dari agama non-Kristen. Yang sangat keras menentang dan benci kekristenan. Tahu enggak? Ketika dia berkunjung untuk membangun hubungan berkenalan, dia enggak tahu kalau ternyata minuman yang disajikan kepada dia, itu dikasih racun. Dia taunya setelah kemudian hari, ya keluarga itu terima Tuhan. Ya, dia diceritain. Dulu tuh saya racun kamu katanya. Tapi enggak mati. Enggak mati.
Nah, ketika keluarga yang menyuguhkan minuman ditambah racun ini, menemukan bahwa ternyata orang yang mereka benci ini, saudara, ternyata minum tapi nggak mati, saudara. Mereka berubah dari benci menjadi terima Tuhan Yesus. Ada kuasa yang dinyatakan, ada dunamos yang dinyatakan, ada kekuatan daya ledak dinamit yang dinyatakan, dan itu membuat mereka berkata bahwa Yesus itu memiliki kuasa yang dahsyat. Roh Kudus itu memiliki kuasa yang luar biasa. Dinamit. Tahukah saudaraku bahwa di dalam dirimu itu ada dinamit? Ada kuasa kekuatan daya ledak. Hanya belum engkau aktifkan, engkau manifestasikan. Ketika hari pencurahan Roh Kudus seperti ini, yang harus engkau lakukan adalah menerima kuasa itu lalu mengaktifkannya. Saudaraku, yang luar biasa ketika Roh Kudus tinggal permanen dalam diri saudara. Enggak seperti perjanjian lama yang datang dan pergi cuma menclok hinggap setelah itu pergi lagi. Dia diam di dalam saudara, itu bahkan ketika saudara melakukan dosa sekalipun. Saudara tidak bisa mengusir Roh Kudus keluar dari hidup saudara. Saya mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan. Ini bukan teologi yang sesat. Saudara tidak bisa membuat Roh Kudus pergi. Kalau Roh Kudus sudah diam permanen dalam dirimu. Yang bisa engkau lakukan dengan dosa, engkau mendukacitakan Roh Kudus. Itu sebabnya di dalam surat yang ditulis oleh Paulus, seringkali dia menyatakan, janganlah mendukacitakan Roh Kudus. Jangan membuat dia jadi sedih, berduka cita. Tapi itu tidak berarti saudara dengan mudahnya melakukan dosa. Enggak. Karena ketika engkau melakukan dosa, engkau mendukacitakan Roh Kudus. Engkau tetap tidak bisa membuat dia pergi dari hidupmu. Karena dia tidak come and go, dia tidak datang dan pergi. Dia tinggal di dalam saudara. Amin. Amin. Saudara harus punya iman atas hal itu. Percaya. Karena hanya dengan haus dan lapar akan kuasa Roh Kudus, dan percaya bahwa Roh Kudus itu adalah memberi kuasa, dunamos dalam hidup saudara, saudara baru bisa dipakai Tuhan dengan kuasa itu. Saudaraku, saya dengan istri saya sekarang mengembalakan satu gereja. Ya, sebelumnya dari 20 anak muda gereja yang pertama jadi beberapa ribu jemaat, lalu kami resign. Lalu kami merintis lagi. Dan sebagian besar dari jemaat yang kami gembalakan sekarang, itu orang-orang sederhana yang tinggal di sebuah desa, di gunung. Dan mereka ini orang-orang sederhana, yang sebelumnya semua tidak kenal siapa Tuhan Yesus secara real dalam hidup mereka. Kapan kami bisa memulai pelayanan ini? Ketika satu hari kami mendengar ada seorang bidan yang tinggal di desa itu. Saudara tahu ya kalau bidan di desa itu dianggap kayak dokter. Walaupun bidan beranak, tapi kalau masyarakat desa itu sakit, ya datangnya sama bidan. Ya kan? Minta vitamin lah, obat lah, diinfus lah, ini minta diobatin, diagnosanya seperti apa. Itu bidan di desa. Nah satu hari bidan ini jatuh sakit. Sakitnya makin lama makin parah, sampai akhirnya harus diopnam di rumah sakit. Dan anehnya dokter tidak bisa menemukan sakitnya apa. Diperiksa, darah, lab, semua baik. Dokter sampai bingung. Tapi kondisinya makin drop. Jadi dokter mencoba untuk mencari tahu, tapi nggak ketemu juga. Kami diberitahu,
Lalu saya dengan istri datang untuk menjenguk dia di rumah sakit. Dan saat itu kami berdoa. Kami minta kuasa Tuhan untuk menyembuhkan. Dan Tuhan bekerja dengan kuasa dunamos itu. Besok pagi, bidan itu pulang. Dokter sampai kaget. Loh, kamu ini kok sudah sehat? Ya dok, saya sudah sehat. Siapa yang sembuhin kamu? Dia jawab Tuhan Yesus. Lalu dia pulang. Lalu setelah itu, saya dengan istri saya secara berkala, secara rutin datang ke sana untuk memuridkan bidan ini. Dan dari satu bidan inilah, kami sekarang punya titik-titik komunitas dan jemaat di desa-desa itu. Dan semuanya orang yang sebelumnya tidak mengenal Yesus. Yang saya mau ceritakan satu kejadian. Satu hari, anggota komunitas ini yang dipimpin sama si bidan ini, datang mengunjungi rumah dari anggota komunitasnya. Ya, sampai sana mereka bertamu, tapi mereka terus ketika masuk ke rumah itu mereka kaget. Kenapa? Ada seorang wanita yang dikerangkeng dan dipasung. Mereka tanya kepada anggota komunitasnya, "Lu itu siapa?" Dijawab, "Oh itu adik saya." "Lu kenapa dipasung?" Lalu dia cerita, kalau adik perempuannya ini gila. Awalnya depresi sekian tahun yang lampau, lalu tiba-tiba hilang. Dicari lapor polisi nggak ketemu. Kira-kira 2 minggu kemudian adiknya pulang ke rumah. Tapi seluruh tubuhnya itu penuh luka. Diobatin, sembuh. Lain kali hilang lagi. Dicari nggak ketemu. Lalu kemudian beberapa minggu pulang dengan tubuh yang banyak luka. Akhirnya keluarganya memutuskan supaya wanita ini tidak pergi lalu hilang selamanya, nggak ketemu. Akhirnya dipasung supaya nggak pergi. Akibat dari pasungan inilah wanita ini akhirnya betul-betul gila. Dan gilanya sampai menyerang orang. Itu keluarganya kalau kasih makan, itu piring dikasih rantai. Setelah dimakan ditarik piringnya. Mereka nggak ada yang berani mendekat. Berapa lama wanita ini sudah dipasung? 17 tahun. Gila bener. 7/5. Dan semua orang di kampung itu tahu persis. Kalau ini adalah wanita yang sudah betul-betul gila. Sudah diobatkan di mana-mana. Ke dokter nggak bisa, ya, ke dukun nggak bisa, ke paranormal, kurang normal, nggak sembuh juga. Semua usaha sudah dilakukan. Dan ketika mereka kelompok komunitas anak-anak Tuhan yang belum lama terima Yesus ini, terima Roh Kudus ini, mendengar hal itu, lalu mereka berunding sendiri. Ini di luar tahu kami loh. Setelah kejadian baru kami diceritain. Mereka berunding sendiri. Apa yang mereka mau lakukan? Mereka putuskan. Setiap hari mereka mau berdoa buat wanita gila ini. Hari pertama Bapak Ibu ini. Hari kedua Bapak Ibu B. Hari ketiga mereka bergiliran terus. Kalau semuanya sudah dapat jatah balik lagi ke yang pertama. Doa terus. Setiap hari mendoakan wanita gila ini tanpa putus. Setelah beberapa minggu mereka melakukan doa berantai untuk wanita ini, terus menerus. Dan itu sempat membuat orang tua atau ibu dari sang wanita gila ini marah. Mereka berkata, ngapain sih kalian doa-doain gitu? Ini anak saya. Kenapa? Karena dia bukan orang Kristen. Dia nggak suka anaknya didoakan dengan cara Kristen. Ya, marah-marah saudara. Tapi kelompok ini terus berdoa secara bergiliran. Di rumahnya masing-masing saudara. Enggak di rumahnya orang ini. Setelah beberapa minggu doa berantai tanpa putus.
pemimpinnya yaitu sang bidan ini datang ke rumah itu. Lalu minta izin kepada keluarga ini untuk apa? Untuk mengajak wanita gila ini ngobrol. Setelah diajak ngobrol, keluarganya heran. Enggak ada penyerangan. Wanita gila ini tiba-tiba ujuk-ujuk suddenly jadi jinak. Setelah diajak ngobrol, ya mulai bisa sedikit-sedikit nyambung. Orang gila itu kalau diajak ngomong, itu nggak bisa nyambung. So tanya A dia jawab B. So tanya C dia jawab Z. Pokoknya nggak nyambung saudaraku. Tapi ini kok diajak ngobrol pelan-pelan, mulai bisa nyambung dikit-dikit saudara. Lalu setelah itu diajak berdoa. Saudara tahu apa yang terjadi? Setelah doa selesai, pasung itu dibuka sama keluarganya. Dan wanita gila ini sembuh. Sembuh dari gilanya. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan. Dipasung 17 tahun karena gila. Tapi dilepaskan dari pasungannya karena doa. Doa dari orang Kristen yang belum lama jadi Kristen. Belum lama kenal Tuhan. Tapi mereka punya iman hanya sebesar biji sesawi. Iman mereka sanggup memindahkan gunung. Percaya dan keyakinan mereka itu membuat Roh Kudus bekerja dengan kuasa dinamit itu. Ada kekuatan daya ledak. Satu kampung geger. Satu kampung geger. Semuanya bingung apa yang terjadi. Mereka enggak percaya. Karena mereka tahu persis. Orang kalau tinggal di desa saudaraku, itu kan tetangganya udah kayak saudara kan. Ya kan? Kayak kerabat itu. Jadi mereka tahu persis. Semua usaha sudah dilakukan oleh keluarga ini untuk menyembuhkan anak perempuannya ini. Dan mereka juga tahu itu enggak pernah berhasil. Anaknya tetap gila, bahkan makin lama makin parah gilanya. Tapi hari itu mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri, wanita gila ini yang gak pernah sembuh diobatkan di mana-mana, keluar dari rumahnya dan beraktivitas seperti orang normal lain. Bahkan setelah itu dia bantu ibunya jualan sayur kalau gak salah. Dan orang-orang yang beli sayur, mereka gak takut lagi. Kenapa? Karena wanita ini sembuh. Apa yang membuat kesembuhan itu terjadi? Apa yang membuat orang biasa, orang sederhana, bukan siapa-siapa, bisa melakukan perkara besar seperti itu? Karena di dalam diri mereka ada kuasa dunamos. Roh Kudus dicurahkan untuk mereka dan itu membuat kekuatan dinamit itu, daya ledak itu menguasai dan mengurapi mereka. Tapi ingat, Roh Kudus hanya memberikan kuasa dunamos kepada orang yang mau jadi saksinya. Karena kuasa yang dia berikan bukan dipakai untuk kepentingan sendiri. Tapi dipakai untuk kepentingan kerajaan Allah. Yaitu supaya saudara dan saya menjadi saksi. Kalau saudara membutuhkan kuasa Roh Kudus, percaya untuk membuat saudara kaya raya. No, itu tidak akan diberikan. Untuk supaya saudara menjadi orang hebat, yang dikagumi orang, dipuja-puji orang. No, bukan itu yang dimaksud. Kuasa itu hanya diberikan kepada orang Kristen jika mereka mau jadi saksi. Makanya ayat tadi berkata, kamu akan menerima dunamos, kuasa itu. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku, kata Tuhan. Di mana? Di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ada satu cerita yang menarik saudaraku. Ini terjadi di Uni Soviet, Rusia. Ya. Saudara tahu bahwa itu negara yang menentang, menekan, bahkan menganiaya orang Kristen.
penjara penuh dengan orang Kristen. Orang-orang yang tidak mau menyangkal imannya kepada Yesus, mereka dipenjarakan, mereka dianiaya, mereka dipukulin, mereka sampai bahkan dibunuh. Dan pemerintah melalui polisi-polisi rahasia ini, saudaraku, tidak pernah merasa bersalah membunuh orang Kristen yang tidak mau menyangkal imannya. Ada seorang perwira polisi, saudaraku, yang memang ditugaskan khusus untuk menghancurkan kekristenan. Orang ini sangat kejam, sadis. Dia bisa siksa dan bunuh orang Kristen dengan mata yang tidak berkedip. Orang ini sangat berdarah dingin, saudara, ketika dia melaksanakan tugasnya menyiksa orang Kristen. Dia sudah enggak terhitung berapa orang Kristen yang dia penjarakan. Saudara. Dan di dalam penjara dia siksa, dianiaya. Nama orang ini adalah Kapten Marko. Dia dikenal dan ditakuti. Bahkan anak buahnya pun takut semua. Saudara. Satu hari. Masuklah seorang anak laki-laki kecil usia 12 tahun. 12 tahun itu belum SMP. Baru SD kelas 5 atau 6. Ya, masih kecil sekali. Umur 12-an tahun. Masuk ke kantor Kapten Marko. Waktu orang ini lihat anak kecil ini, waduh dia marah, saudara. Dia bentak, kamu mau apa datang ke sini? Karena dia lihat anak kecil usia 11-12 tahun ini, laki-laki ini, saudaraku, itu bawa setangkai bunga. Lalu kemudian ketika dia dibentak oleh Kapten Marko, ditanya apa maksudnya datang ke kantor itu. Anak kecil ini menjawab, saya datang kemari karena ingin meminta tolong kepada Bapak. Bapak adalah orang yang memenjarakan dan menyiksa ayah ibu saya. Ayah ibu saya sekarang ada di dalam penjara karena Bapak yang memenjarakan. Saya yatim piatu sejak ayah dan ibu saya masuk ke penjara. Dan setiap hari ulang tahun ibu saya selalu membawa satu tangkai bunga untuk menyatakan kasih saya buat ibu saya. Tapi sejak Bapak penjarakan dia, saya tidak lagi bisa melakukan hal itu. Tapi anak ini berkata, justru sejak ayah dan ibu saya dianiaya karena mereka adalah Kristen. Saya selalu diajarkan, terutama oleh ibu saya, untuk saya mengasihi orang yang menganiaya kami. Saya diajarkan untuk mengasihi orang yang memenjarakan ayah dan ibu saya. Saya diajarkan untuk mengasihi musuh-musuh saya. Jadi saya datang ke kantor ini, membawa setangkai bunga. Bunga ini bukan untuk ibu saya yang sekarang ada di penjara dan sedang berulang tahun. Tapi saya meminta tolong kepada Bapak. Sampaikan bunga ini kepada istri Bapak. Ibu dari anak-anak Bapak. Lalu sampaikan kepada beliau. Bahwa saya, anak dari orang tua yang Bapak penjarakan dan siksa. Itu mengasihi Bapak, istri dan anak-anak Bapak. Sampaikan bunga ini sebagai tanda kasih saya dan kasih Kristus kepada keluarga Bapak. Saudaraku, Kapten Marko yang semula marah, tiba-tiba dia berdiri. Lalu dia peluk anak ini dan dia meneteskan air mata. Itu bukan pelukan seorang perwira polisi yang menyiksa orang Kristen. Tapi itu pelukan seorang ayah untuk anaknya. Dia peluk dan dia berkata, terima kasih. Terima kasih buat kasihmu, Nak. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Kapten Marko sudah tidak ada di kantor itu lagi. Kapten Marko di mana? Dia ada di dalam penjara.
penjara yang sama di mana dulu dia memenjarakan orang Kristen. Dan di dalam penjara itulah dia bertemu dengan orang-orang yang dia siksa, dia penjarakan, dia aniaya. Dengan menangis dia meminta maaf kepada mereka semua. Lalu dia menceritakan tentang anak laki-laki kecil usia 11-12 tahun yang memberikan kasihnya kepada dia dan keluarganya yang membuat anak ini jadi yatim piatu. Dan dia berkata, sejak saya menerima kasih dari anak kecil yang orang tuanya saya aniaya dan penjarakan, saat itulah saya dan keluarga saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau sekarang saya ada di dalam penjara, saya sama dengan kalian semua, saya adalah pengikut Kristus. Dan karena saya tidak mau menyangkal iman saya kepada Yesus, saya ada di tempat yang sama dengan Anda. Saudara, apa yang membuat ucapan setangkai bunga kasih yang dinyatakan oleh anak kecil usia 11-12 tahun itu bisa membuat perkara besar? Itu bisa melembutkan hati dan mempertobatkan seorang perwira polisi yang berdarah dingin yang sangat kejam terhadap orang Kristen. Apa yang membuat itu terjadi? Kuasa Roh Kudus. Anak ini masih kecil, saudara. Mungkinkah dia melakukan itu dari dirinya sendiri? Enggak bisa. Jangankan anak usia segitu, saudara. Orang dewasa aja enggak bisa. Dengan kekuatannya sendiri. Apa yang membuat anak kecil ini menjadi misionaris yang pertama yang ditemui oleh Kapten Marko dan mempertobatkan dia? Karena kuasa Roh Kudus. Ada dunamos yang menyebabkan dinamit kekuatan daya ledak melalui hidup dan kekristenan kasih dari anak kecil ini. Tuhan mau mencurahkan Roh Kudus atas hidup saudara. Ketika saudara berkata, saya mau jadi saksimu Tuhan. Saya mau diurapi, saya mau menerima kuasa. Untuk apa? Untuk kerajaan-Mu. Bukan untuk kepentingan saya sendiri. Dan ketika engkau melakukan hal itu, engkau percaya penuh, engkau haus dan lapar akan kuasa itu. Maka Roh Kudus akan memampukan saudara hidup dalam pengurapan yang luar biasa. Dan saudara akan hidup secara supranatural. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kata kedua saya bagikan nanti ya, enggak sekarang. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri. Biar musik menyanyikan sebuah pujian. Kami datang kepadamu Tuhan. Engkau yang mengutus Parakletos itu, Roh Kudus atas umat-Mu. Dan kami percaya, Roh Kudus Tuhan sediakan bagi kami umat-Nya. Kami datang dengan haus dan lapar, meminta supaya kuasa itu dinyatakan melalui kami. Roh Kudus dicurahkan atas kami. Dan kuasa dunamos itu menyertai kami. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu saat ini. Saya menantang siap saudara berapa banyak yang rindu hidup di dalam pengurapannya. Yang merindukan untuk hidup dan berjalan dengan kuasa dunamos itu dari Roh Kudus. Kalau engkau orangnya, datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan aku mau menerimanya. Saat ini dari engkau. Aku mau menerima kuasa Roh Kudus itu. Aku mau menerima pencurahan Roh Kudus itu. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan Tuhan.
Terima saudara. Terima. Karena kalau dia berjanji, dia pasti menggenapinya. Dia nggak bermain-main. Ketika dia berkata, aku akan mengutus Roh Kudus Parakletos itu. Dan kalau engkau menerima Roh Kudus itu, maka kuasanya, dunamosnya akan dinyatakan melalui hidup saudara. Kuasa Roh Kudus. Kira masih kira bara-bara. Mari angkat kedua tanganmu. Berbahasa roh, saudara yang sudah menerimanya. Saudara yang belum menerimanya, sudah berbahasa roh saat ini. Engkau terima bahasa yang baru itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kira labasiki ababara lama-lama syana. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Mengalir kuasa Roh-Mu atas kami. Kami umat-Mu Tuhan, kami merindukan itu. Ada kuasa dunamos yang dinyatakan. Ada kuasa dinamit, kekuatan daya ledak. Hanya Engkau yang rindu dan haus, yang menerimanya. Hanya Engkau yang percaya, Engkau akan menerimanya. Kuralama siki bababaralama shanararama. Terima. Engkau sedang menerima itu. Terima dalam nama Yesus. Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dinyatakan dalam hidup saudara. Kuasa itu tinggal di dalammu. Mengalir Roh Kudus atas kami. Mengalir dalam nama Yesus. Oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalir Roh Kudus, mengalir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus urapi kami. Dicurahkan atas setiap pribadi di tempat ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekali lagi katakan, mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah kuasa-Mu. Terima kuasanya. Terima kuasanya. Terima kuasanya dalam nama Yesus. Di tempat ini mengalirlah Roh di hidupku. Mari kita sembah Dia. Kira lama si kira lama rama. Inara lama syakara lama rama. Kira lama syandara rama. Kuasa-Mu dicurahkan Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan Roh Kudus. Kiba babara lama syandara. Berbahasa roh saudara. Tuhan melengkapi engkau dengan bahasa-bahasa yang baru ini. Kira lama syakara lama syandara. Kuasa-Mu menyertai itu. Dunamos, dinamit itu dalam nama Yesus. Kira lama sakara lama masya. Kira lama masya. Inara lama syadara lama. Kira lama masya. Terima. Dia menyatakannya. Terima. Kami menerima pencurahan Roh Kudus itu. Kami menerima kuasa-Mu, Parakletos itu, Roh Tuhan atas umat. Kiara labasiki bababara lama masya. Kiara labasya. Kiara labasya.
Inarala mara 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 mara. Iarala basyana rara mara mara. Inarala masyana rara mara. Kuriala mara 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 masyana. Terima dengan iman, saudara. Karena hanya orang yang percaya penuh, dia yang akan menerima. Kuasa Roh Kudus ada di dalam saudara saat ini. Dan biar dia menyatakan kuasa dunamos itu, kuasa dinamit itu melalui hidup saudara. Pergi dan jadi saksi bagi Tuhan. Pergi dan jadi saksi bagi nama Yesus. Ada banyak orang di luar sana yang menunggu keselamatan mereka terima. Mereka menunggu anak-anak Tuhan yang dilengkapi dengan kuasa dunamos datang kepada mereka sebagai saksi. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu Tuhan untuk kami menjadi saksi-saksi Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Semua katakan amin. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Semua diberkati oleh firman Tuhan dan oleh kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Saya ingin tanya, siapa di sini yang mau disertai oleh Roh Kudus? Siapa yang mau disertai? Oh, semua. Tidak segampang itu. Harus jadi saksi Kristus di mana-mana. Jadi saksi Kristus itu artinya engkau terlibat di dalam pelayanan. Apapun pelayanannya itu. Kalau kamu lihat tetanggamu belum jadi Kristen, doakan dia di rumahmu aja. Tanpa tahu orangnya didoakan, doakan dia. Yang diperlukan kau mempunyai kasih. Amin. Kalau pelayanan seperti anak kecil tadi itu, kasih Tuhan yang ada di dalam anak kecil itu membuat seorang panglima besar yang ditakuti banyak orang bertobat. Sebab kasih bukan hanya berkata-kata aku mengasihi kamu. Tapi kasih itu perbuatan. Orang yang belum mengenal Tuhan Yesus harus bisa merasakan kasih itu melalui perbuatanmu. Melalui hidupmu sehari-hari. Orang sekelilingmu yang belum terima Roh Kudus, belum terima Tuhan Yesus, akan terlibat, akan diselamatkan melalui kehidupanmu sendiri. Yang harus menunjukkan bahwa kamu penuh kasih. Amin. Maka engkau akan menikmati kuasa Roh Kudus di dalam hidupmu. Kuasa Roh Kudus akan menyertai engkau di dalam segala hal. Itulah yang dikatakan Amsal 3 ayat 6. Coba tayangkan. Akuilah Tuhan di dalam segala tingkah lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. Kalau engkau nyabrang, mau ketabrak, engkau akan dibuat kelihatan ada kendaraan di situ. Dia akan meluruskan segala kendaraan jalanmu yang kita sendiri tidak tahu. Soalnya kita sendiri tidak tahu 1 menit ke depan apa yang terjadi dengan kita. Amin. Tapi Roh Kudus Maha tahu. Jadi kalau disertai Roh Kudus itu enak. Kalau transaksi apa segala macam,
engkau akan diberi perasaan tidak sejahtera kalau Roh Kudus tidak memperbolehkan. Amin. Ya itu aja. Buat Roh Kudus kerasan dengan engkau sendiri. Selalu melayani kiri kanan dengan kasih-Mu di dalam hidup. Berdoa aja, kalau kamu tanpa mengasihi orang yang didoakan, engkau tidak akan bisa menikmati kuasa Roh Kudus di dalam hidupmu. Amin. Ya. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami, dan Roh Kudus akan menolong kami untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Yang mau saya tambahkan, siapapun yang terlibat di dalam pelayanan, biarlah engkau melayani bersama dengan kuasa Roh Kudus. Kalau engkau melayani, mungkin sebagai WL, mungkin sebagai pemain musik, atau lainnya, tanpa urapan, tidak ada artinya semuanya. Amin. Pelayananmu menjadi pertunjukan showbiz. Tapi bedanya showbiz sama show business, tahu show business? Dengan nyanyi di gereja, memimpin jemaat. Adanya itu karena kuasa Roh Kudusnya. Urapan Roh Kudus membuat itu berbeda. Amin. Berkatilah hamba-Mu yang sedang Engkau pakai, Pendeta Stefanus Sujono. Pakailah dia makin hari makin bertambah. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya. Sekarang tiba saatnya ya Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik kepada-Mu. Ya Tuhan, kembalikan berlipat ganda mereka yang sudah dengan tulus hati memberikan yang terbaik buat Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saatnya bagi setiap kita, Bapak Ibu, kita mau berikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Kita mau berikan dengan penuh sukacita. Sama-sama kita satukan roh kita ya. Kita mau nyanyikan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Jalan hadirat-Mu kami menyembah-Mu.
berterjuran dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan, berterjuran dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan, semua bangsa. Amin. Siapa dia? Sekali lagi ya, katakan dengan imanmu. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Umat pemenang Tuhan katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan. Berapa banyak pagi hari ini sungguh-sungguh diberkati firman Tuhan. Lambaikan tanganmu tinggi. Berikan sorak-sorai dong. Sekali lagi buat Tuhan kita Allah yang hebat, Allah yang kudus. Amin. Kami wakili dari Ibu Gembala dan sidang jemaat ini mengucapkan banyak terima kasih buat pelayan Bapak Pendeta Stefanus Sujono beserta keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengarkan pengumuman ya Bapak Ibu untuk kegiatan kita sepekan. Hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 untuk ibadah doa puasa dan ibadah YSM diliburkan hanya 1 kali saja ya Bapak Ibu. Jadi hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 untuk ibadah doa puasa dan ibadah YSM diliburkan hanya 1 kali saja karena bertepatan dengan hari libur, hari raya Waisak ya. Lalu ibadah doa malam hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 dimulai pukul 7 malam hingga 8 malam. Dan kita akan bertemu kembali di ibadah raya minggu depan tanggal 26 Mei 2024. Di tempat ini Gereja Betani Sangkakala, ibadah minggu pagi dimulai pukul 10 pagi hingga setengah 12 siang. Dan ibadah minggu sore dimulai pukul 4 sore hingga setengah 6 sore. Untuk anak-anak sekolah minggu juga ada ibadah sekolah minggu ya. Tanggal 26 Mei di lantai 3 pukul 10.15 siang hingga selesai. Ada tambahan pengumuman mungkin dari Ibu? Kami silahkan. Saya umumkan, siapa yang mau dibaptis, selam harap menghubungi Ibu Tinju atau Sela. Ya, itu saja. Mari kita berdiri sekarang. Kita akan terima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Dan kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Kami minta ampun untuk dosa hujat kami. Darah Yesus minta membasuhnya. Tuhan Yesus Kristus masuklah ke dalam kami. Menjadi Raja, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan Roh Kudus akan menolong kami untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan. Berkatilah hamba-Mu yang sudah Engkau pakai, Bapak Pendeta Stefanus Sujono, pakailah dia makin hari makin bertambah, berkati pelayanannya, berkati keluarganya. Tuhan, jamalah yang sedang sakit Tuhan, mohon api Roh Kudus Tuhan, membakar segala iblis dan pengikutnya sakit, penyakit dan kelemahan pada umat Tuhan yang sakit. Dan kuduslah darah Yesus mengcover alam sorga kuasa ilahi terjadi. Dan yang oleh bilur-bilur Tuhan Yesus kami semua telah sembuh yang sakit. Dan kami mohon Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Bangkitkanlah semangat dari mereka yang sedang berputus asa dan berikan jalan keluar bagi setiap mereka yang sedang dalam masa pergumulan. Utuslah kami Tuhan untuk menjadi sarana penginjilan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan di dalam nama Yesus Tuhan, penuh berkat Tuhan pada kami dan hubungan kami dengan Tuhan, pada keluarga kami, pada anak-anak kami, pada kami dan hal kami, dan pada pekerjaan dan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Ingatlah fokus Tuhan Yesus Kristus dan pandang Tuhan Yesus dan percaya padanya. Tuhan memberkati. Dihimbau para Ibu Gembala. Sekali lagi kami ucapkan
Selamat happy anniversary yang ke-57. Tuhan Yesus memberkati. Ibu, selamat ya. Silakan. Silakan. Terima kasih. Selamat. Oh ya, selamat.